Puji nama Tuhan, Shalom. Kembali lagi di Victorious Devotion. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi landasan untuk hidup kita di dalam kita menjalani setiap langkah kaki kita. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau kami masih Tuhan izinkan menikmati kehidupan sekali lagi hari ini, kami bersyukur kami mau menggunakan hari ini dengan sebaik-baiknya untuk kami bisa menjadikan kehidupan yang berharga ini menjadi sesuatu yang terus kami nikmati. Dan biarlah kami mengerti, memahami apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan di dalam setiap kami menjalani kehidupan kami, supaya kami tepat seperti apa yang Kau inginkan. Urapi setiap kami di dalam memahami kebenaran firman-Mu, bukan hanya sampai pada titik paham saja, tetapi kami juga mau mengaplikasikan, mau melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di bulan ini kita masih dengan tema kaya dalam Yesus Kristus, tetapi hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema waspada terhadap tipu daya kekayaan. Awas tipu daya kekayaan, ya. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Matius 13 ayat 7. Saya bacakan untuk kita semua. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Apa yang jatuh di semak duri ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Dalam konteks ayat ini berbicara tentang firman Tuhan yang ditabur. Jadi firman Tuhan yang ditabur itu, benih firman Tuhan yang ditabur itu tidak semuanya jatuh di tanah yang subur. Salah satunya di tempat yang penuh dengan semak duri. Nah, kalau kita berbicara tentang kekayaan itu bisa kita pandang sebagai satu berkat, sebagai sebuah kesuksesan dalam hidup ini. Tidak jarang orang-orang menggunakan standar kekayaan ini untuk menunjukkan nilai dirinya. Nilai diri seseorang ditentukan dari kekayaannya. Tetapi hari ini kita mau melihat bahwa Alkitab mengingatkan kita tentang apa? Tentang bahaya tersembunyi dari kekayaan. Loh, apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Apakah orang Kristen harus hidup miskin? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingin kaya itu tidak boleh. Tetapi kaya itu boleh. Di mana letak perbedaan antara ingin kaya dengan kaya itu sendiri? Pada saat segala sesuatu disertai dengan keinginan, maka akan ada motivasi-motivasi lain yang berusaha, yang muncul dan berusaha mewujudkan keinginan itu dengan berbagai macam cara. Makanya ada perbedaan antara ambisi dengan ambisius. Ambisi memang adalah sesuatu yang mendorong, tetapi ambisius itu melakukan dengan berbagai macam cara. Halal, haram, hantam. Nah, jadi ada sisi lain daripada kekayaan. Ada bahaya tersembunyi di balik kekayaan tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Yesus menggunakan perumpamaan tentang penabur itu tadi untuk menunjukkan bahwa kekayaan bisa menjadi semak duri yang menghimpit firman Tuhan yang kita terima. Setiap devotion yang Bapak Ibu dengarkan, firman Tuhan yang di khotbah hari Minggu didengarkan, firman Tuhan yang dibaca oleh Bapak Ibu, sehingga itu tidak menghasilkan buah. Karena apa? Karena ada himpitan kekhawatiran, himpitan ketakutan yang berkaitan dengan kekayaan. Dan kalau kita melihat lagi di ayat yang ke-22, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih di pasal yang sama, tapi di ayat yang ke-22, Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Mendengarkan firman Tuhan, yes. Ibadah, yes. Ikutin devotion, yes. Melakukan ritual-ritual kegiatan keagamaan, kegerejaan, yes. Tetapi tidak ada buah yang dihasilkan. Kenapa? Karena ada kekhawatiran yang menghimpit. Karena ada tipu daya dari kekayaan yang menghimpit itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga berbuah. Semak duri dalam perumpamaan yang Yesus berikan itu menggambarkan sesuatu yang terus bertumbuh. Pada saat benih itu tumbuh, di waktu yang sama juga semak belukar itu menghimpit dan semakin besar. Jadi kita bisa saja terus mengejar kekayaan, bisa. Tetapi jangan sampai kita mengorbankan waktu kita dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan sesama. Jadi karena munculnya kekhawatiran yang berkaitan dengan kekayaan, tidak ingat waktu, tidak ingat keluarga, tidak ingat Tuhan. Semuanya untuk memenuhi ambisius untuk mencapai kekayaan. Mencapai target, aku harus punya uang 200 juta di umur sekian harus 200 juta, harus 500 juta. Sehingga mengabaikan segala sesuatunya. Ya, jadi pada akhirnya kekayaan menjadi tuan atas kita. Kekayaan itu yang menguasai tujuan kita. Segala sesuatu dikaitkan dengan uang. Segala sesuatu dikaitkan dengan pencapaian kekayaan. Jadi itu yang menghimpit kita, menghimpit firman itu. Sehingga memang tumbuh, tapi tidak ada buahnya. Nah, jadi kaya dalam Yesus Kristus, menjadi kaya dalam Yesus Kristus adalah memiliki harta yang tidak dapat dihancurkan oleh ngengat dan karat. Yang tidak mungkin terhimpit oleh semak duri tersebut. Kekayaan sejati di dalam Yesus Kristus sudah kita temukan. Di dalam apa? Di dalam kasih-Nya. Yesus dengan tegas mengatakan, untuk apa seseorang dapat memiliki seluruh isi dunia kalau dia harus kehilangan nyawanya? Dia, sang empunya hidup, memberikan hidupnya untuk kita. Kita yang seharusnya mati, tetapi kita memperoleh hidup. Masakah kita demi kekayaan, demi memenuhi ambisius terhadap kekayaan, kita kehilangan hidup kita yang adalah pemberian daripada Sang Hidup. Amin. Buat firman Tuhan pada saat ini, biarlah kita tidak terbelenggu di dalam tipu daya si kekayaan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, kaya boleh karena kita bisa menggunakan kekayaan tersebut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah jangan ingin kaya. Karena pada saat ingin kaya, kekayaan itu akan menjadi prioritas hidup kita dan menghilangkan prioritas kita dengan Tuhan. Jadikan Tuhan yang paling utama di atas kekayaan yang kita damba-dambakan. Selamat hidup kaya di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Kalau waktu kami, pikiran kami, tenaga kami gunakan habis-habisan hanya untuk pemenuhan kehidupan kami, pemenuhan pencapaian target kami, pemenuhan ambisius kami. Kami mau mengarahkan hati, pikiran kami, tenaga kami, seluruh aspek hidup kami untuk kaya di dalam Engkau, untuk kaya di dalam kasih-Mu. Bukan hanya sebatas Tuhan kekayaan materi, tetapi terlebih lagi kekayaan di dalam anugerah-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Kami bersyukur memiliki Allah yang empunya segala sesuatu. Ampuni kami jikalau kami khawatir, tetapi firman-Mu hari ini mengajarkan kami supaya kami tidak terhimpit, tidak terjebak dengan tipu daya kekayaan. Bagaimana mungkin kami bisa khawatir kalau kami menyembah Tuhan yang Maha Kaya. Kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur atas hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam kemenangan. Shalom.